Shalom jemaat Tuhan. Kita memasuki minggu pertama di tahun 2021 ini. Kita merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna. Dan kami percaya, saudara dan saya yakin dan percaya, minggu-minggu ke depan di tahun 2021 Tuhan menyertai kita. Oh Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyadari apa yang terjadi dalam hidup kami itu semua karena anugerah-Nya Tuhan. Bukan kuat gagah kami, tapi karena kuatnya Tuhan. Bukan karena kepintaran kami, kepandaian kami, tapi kita mau andalkan Tuhan terus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Kita angkat pujian ini dari awal. I am here because of your grace. Oh Yesus. Thank you, Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan I am here. I am here because of your. Oh, I am here because of your love. Oh Jesus, I am so thankful Bapa. Terima kasih Yesus. Your grace abounds. Katakan thank you Jesus. Oh, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I will live today. Forever I will praise your. Thank you Jesus. Oh kita sembah Dia, angkat syukur kita untuk Dia. Karena kami menyadari Bapa, semua karena anugerah-Mu, semua karena grace-Mu Yesus. Forever I will. Lebih sungguh katakan thank you Jesus. Lepaskan syukur-Mu pada Tuhan. Katakan Yesus. Ya Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan thank you Jesus.
Yesus lebih lembut. Thank you Jesus, Jesus. Oh, angkat tanganmu, katakan Yesus, thank you. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise you. Katakan terima kasih, terima kasih Yesus. Sembah Dia, agungkan Dia, angkat syukur kita padanya. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau Allah yang ajaib, Kau yang tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami. Sembah Dia, tinggikan namanya Yesus. Pujian kami hanya bagi-Mu, Allah yang ajaib, Allah yang mulia. Yesus, oh, Bapa, ya hanya kemuliaan-Mu, hidup saya dan saudara. Ya
Kami percaya Tuhan bahwa seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan saat ini Tuhan kami boleh ada dan kami boleh masuk dalam tahun yang baru ini Tuhan, di tahun 2021 Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan kami boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan di pagi hari ini Tuhan kami boleh sama-sama Tuhan memuji Engkau. Kami boleh sama-sama menyembah Engkau Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada-Mu ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian ibadah kami di hari ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan, biarlah boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa yang baik. Seluruh para pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan, Engkau lempari jamah setiap mereka, Engkau lempake mereka ya Bapa yang baik. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Oke. Pada siang hari ini, pagi hari ini kita akan memuji, menyembah Tuhan. Dan kita katakan bahwa dialah kuat kita, dialah dasar hidup kita, dasar kekuatan kita, dialah gunung batu kita. Amin. Meskipun musuh di depan kita, tantangan apapun dalam hidup kita pegang Tuhan, kita pegang dan berjalan bersama dengan Dia. Amin. Katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersama. Tunjuk diri Anda Tuhan bersama dengan saya. Beribu rebah di diriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Katakan perkataan iman ini takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada
Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan dan menyiapkan diri kita untuk menerima sebagian kebenaran dari firman Tuhan. Mari berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik. Mari Tuhan, Kau menolong kami semua Bapa, sehingga kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah Engkau berkati mereka melalui setiap usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami siap memberi hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Yesus, Yesus, Yesus. Sebab Kau bersertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Perkatakan imanku tidak takut, sebab Kau bersertaku. Sebab Kau bersertaku, ku tidak bimbang Bapa. Ya Yesus, sebab Engkau Allahku, Kau meneguhkanku, bahkan menolongku. Ya Yesus, Kau batu karangku, Kaulah yang kami percaya Bapa. Yesus Tuhan, ya katakan Yesus memegang tanganku, terus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku iman, Tuhan beri kemenangan untuk saya dan saudara. Kemenangan, oh, katakan sekali lagi, Yesus memegangku, memegangku dengan tangan kananmu.
tidak takut Bapa. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, meneguhkanku, akan menolongku. Yesus, Kau batu karangku, Kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih. Selamat tahun baru bagi kita semua. Tentunya ini adalah merupakan minggu yang pertama bagi kita menginjakkan kaki di tahun 2021 Bapak Ibu Saudara. Beberapa hari kemarin kita sudah menutup tahun dengan tema tinggalkan yang lama, sambutlah yang baru. Lalu di tahun yang baru tanggal 1 Januari 2021 kita sudah bicara tentang sambutlah yang baru, jalanilah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih sama Tuhan, kita tidak mengerti apa yang akan terjadi di tahun-tahun yang akan kita jalani ke depan. Hari-hari yang kita jalani ke depan Bapak Ibu Saudara. Maka itu sebabnya tema kita hari ini adalah apapun yang terjadi percayalah. Kita nggak bisa mengatur situasi, kondisi dan keadaan bangsa. Dan yang kita pahami Alkitab sudah berkata kepada kita bahwa hari-hari terakhir itu hari yang sukar. Dari tahun ke tahun kesukaran demi kesukaran terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan kita sedang berada di tengah-tengah dunia yang semakin sukar, semakin sulit, semakin penuh tantangan, rintangan Saudara. Kita tidak tahu sampai kapan corona ini akan berakhir. Dan kalau kita bisa mendengar berita-berita yang tersebar bahwa corona ini sedang mutasi 10 kali lipat bahayanya dibanding daripada yang ada sekarang. Nah Saudara, kemana kita harus pergi? Mau menyerah? Mau pasrah dengan keadaan? Itu bukan tipikal anak Tuhan. Itu bukan karakteristik kita sebagai anak Tuhan, Saudara. Tetapi tema ini memberikan kepada kita pemahaman yang begitu membuat kita bergairah, bersemangat dalam kehidupan. Temanya berkata,
apapun yang terjadi, percayalah. Nah, kita mau percaya sama siapa? Percaya sama Tuhan. Memang betul gelombang akan ada, kesulitan akan ada, kesukaran akan ada. Tapi Tuhan punya janji untuk selalu melindungi kita, memberkati kita, menjaga kita, memperhatikan kita, saudara. Itu janji-janji Tuhan. Jadi dalam kondisi apapun yang terjadi, percaya sama Tuhan. Di situ kita akan lihat kemenangan dalam setiap perjalanan kehidupan yang penuh dengan situasi, kondisi yang mungkin menyeramkan, menakutkan. Tapi anak Tuhan bisa tetap tersenyum. Anak Tuhan tetap bisa, saudara, mempunyai sebuah pandangan yang jauh bahwa di ujung sana ada tangan Tuhan yang terus terulur bagi kita. Dan dia terus menolong kita dan membawa kita kepada hidup yang berkemenangan. Nah Bapak Ibu, mari kita akan lihat dalam Nahum pasal yang pertama ayat 7-8. Saya akan bacakan bagi kita. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia. Dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nah Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa Tuhan itu baik. Ya, Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Selanjutnya dia bilang ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nah tadi saya sudah katakan bahwa perjalanan yang kita akan jalani ke depan bukanlah perjalanan yang mudah. Bukanlah perjalanan yang mulus. Di situ akan ada yang bernama kesusahan. Tetapi ayat ini bilang bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian. Kalau dikatakan tempat pengungsian, saudara, berarti kita sedang ada dalam mara bahaya, sedang ada dalam gempa, sedang ada dalam banjir masalah, saudara. Tapi kita ada di dalam Tuhan. Dia tempat pengungsian kita. Ketika kita mengungsi ke dalam Dia, saudara, kita akan memperoleh ketenangan di dalam Tuhan. Dan akan dikatakan di sana Bapak Ibu Saudara, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku, saya katakan apapun yang terjadi, percayalah. Siapa orang yang berlindung kepada Tuhan? Orang yang percaya bahwa Tuhan mampu melindunginya. Dalam berbagai macam kesulitan, dalam berbagai macam kesukaran, dia percaya bahwa dia satu-satunya Tuhan yang sanggup menolong saudara. Nah itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, hal yang terpenting dalam kita menghadapi hari-hari ke depan, yaitu hari-hari yang sukar, hari-hari yang sulit, hari-hari di mana kita lihat ada goncangan-goncangan Bapak dan Ibu Saudara. Yang terpenting dalam posisi itu, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menjadi tempat perlindungan kita. Tuhan Yesus adalah tempat kita bersandar. Untuk kita tetap mengalami keselamatan, kemenangan, kelepasan dalam berbagai macam kesulitan apapun. Nah itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, dalam hal apa saja, ya, dalam hal apa saja atau apa saja yang kita percaya. Mari kita lihat beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah kita percaya atau percayalah bahwa Tuhan selalu berperan di tengah-tengah kondisi terberatmu. Saudara dengar sekali lagi, Tuhan selalu berperan di tengah-tengah kondisi terberatmu. Ini yang harus kita percayai. Dia selalu berperan, saudara. Dalam Yesaya 43 ayat 2 dikatakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Luar biasa. Dia Tuhan yang baik. Tempat pengungsian. Tempat di mana ketika kita menghadapi kondisi yang terberat dalam kehidupan kita. Dia selalu berperan, saudara.
Dikatakan dia berperan pada waktu kita menyeberang melalui air. Dia hadir, perannya menyertai. Sehingga kita tidak akan dihanyutkan. Ketika kita ada dalam api, persoalan api yang menghanguskan. Dia hadir juga saudara untuk membuat kita bebas dari nyala api itu. Kenapa? Karena dia selalu berperan dalam beban terberatmu, kesulitanmu, kesukaranmu saudara. Dia hadir, dia akan tolong kita, dia pastikan dirinya adalah Allah penolong, Allah yang selalu Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Maka itu sebabnya kita nggak perlu takut menghadapi apa yang terjadi di depan. Goncangan-goncangan apa yang terjadi di depan kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu bimbang, kita nggak perlu ragu. Karena apa? Karena Tuhan selalu berperan dalam kondisi terberat apapun yang kita hadapi. Waktu tahun baru saya sudah punya kesaksian tentang bagaimana putri-putri saya yaitu Jenny dan Kesia yang tidur bareng dengan Nopi. Sementara Nopi dinyatakan positif COVID-19. Tapi bagaimana Allah selalu berperan. Dalam masa yang sukar, masa yang sulit. Nggak masuk akal, dia nggak kena COVID. Satu kamar, satu tempat tidur. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika Allah berperan untuk hadir dalam kondisi tersulit apapun, dia akan seberangkan kita dari air yang membuat kita banjir, bermasalah, api yang menghanguskan. Dia mampu untuk memadamkan itu karena dia Allah yang sudah berjanji lewat firman-Nya. Jadi itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudaraku yang terkasih sama Tuhan, biar di hari Minggu yang pertama di tahun 2021 ini, percayalah sama Tuhan. Jangan bimbang, jangan ragu. Saya waktu Natal saya sudah katakan sebuah pertanyaan yang berkata Immanuel, Allah yang menyertai kita. Pertanyaan saya adalah, masih adakah yang lebih hebat daripada Tuhan? Masih adakah lebih hebat daripada Yesus? Kalau ada yang lebih hebat daripada Yesus, berarti walaupun Yesus menyertai kita, kita belum aman. Karena masih ada yang lebih hebat dari Tuhan Yesus. Tapi ternyata dalam satu kesimpulan yang saya sampaikan pada waktu Natal adalah, tidak ada lagi yang terhebat. Tidak ada lagi yang terdahsyat dibanding daripada Yesus Kristus. Dia satu-satunya pencipta, pemelihara, pelindung. Dia satu-satunya yang mampu untuk memulihkan, menyembuhkan, menguatkan kita. Tidak ada yang lain saudara. Berarti percayai dia sebagai Tuhan yang selalu terlibat, yang selalu hadir dalam setiap persoalan hidupmu. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan selalu bersamamu dalam setiap langkahmu. Tuhan selalu bersama dengan Bapak dan Ibu Saudara dalam setiap langkahmu. Dalam kondisi apapun, kau melangkah dalam situasi apapun, Tuhan ada bersama dengan kita. Dalam Mazmur pasal 23:4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Luar biasa firman Tuhan ini menguatkan dan meneguhkan kita. Dalam perjalanan kita ke depan, walaupun kita ada dalam lembah kekelaman, ada berbagai macam kesulitan. Saudara, kalau saudara percaya dengan Tuhan bukan berarti kita sudah tidak ada lagi kesulitan. Sudah tidak lagi berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau andai kata itu benar, kalau kita percaya Tuhan tidak lagi ada lembah kekelaman, ayat ini berarti salah dan keliru. Karena ayat ini dia berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Berarti sekalipun kita percaya pada Allah, kita bersandar penuh dengan Allah, kita berpegang penuh dengan Allah. Dengar, bukan berarti kita tidak bisa berjalan dalam lembah kekelaman. Ada lembah kekelaman, tapi ingat bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita untuk menolong kita. Dia selalu bersama dengan kita. Setiap langkah jalan kita saudara. Dia tidak biarkan kita sendiri. Dia terus menyertai kita. Dia terus menopang kita. Dia tidak pernah lepaskan saudara dan saya. Maka itu sebabnya tahun 2021 ini. Apapun masalahnya tetap percaya Tuhan. Apapun kondisinya tetap percaya Tuhan. Apapun pengalaman hidupmu hari ini tetap percaya Tuhan.
Jangan mundur dari Tuhan. Jangan pernah kecewa. Jangan pernah saudara untuk putus asa dalam hidup ini. Percaya Tuhan. Dalam kondisi keadaanmu seperti apapun. Sekalipun kau dalam lembah kekelaman. Dia ada hadir bersama dengan engkau. Kalau dia hadir bersama dengan kita. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang tidak ada bisa menjadi ada. Asalkan kita betul sungguh-sungguh percaya padanya. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan selalu memberi kemampuan kepadamu dalam menanggung segala perkara. Apa yang harus kita percayai dalam segala keadaan, dalam segala kejadian apapun saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan selalu memberi kemampuan kepada kita dalam segala perkara. Jadi Tuhan gak biarkan kita. Dia berikan kita kemampuan untuk kita menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi Paulus tidak gentar dengan situasi yang membelenggu hidupnya. Dari penjara yang satu ke penjara yang lain. Dari cambukan yang satu kepada cambukan yang lain. Dan kesukaran dan kesulitan yang dihadapinya. Berbagai persoalan kehidupan dia selalu berkata bahwa dia percaya bahwa Tuhan memberikan kemampuan kepadanya dalam menanggung segala perkara. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selama engkau percaya dengan Tuhan, kau tidak meragukan kekuatan Tuhan. Dia hadir untuk memberikan kemampuan kepadamu sehingga engkau dapat menanggung segala perkara dan engkau berkemenangan di dalamnya. Yang terakhir dan yang keempat adalah percayalah bahwa Tuhan selalu menampung air matamu dalam kirbatnya. Kesulitan, kesukaran, penderitaan yang mungkin saudara harus mengalirkan air mata. Engkau tidak berhenti menangis karena kesulitan itu. Tapi dengar, percayalah bahwa Tuhan selalu menampung air matamu dalam kirbatnya. Dalam Mazmur pasal 56 ayat 9 dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Kepada Allah firman-Nya ku puji. Kepada Tuhan firman-Nya ku puji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Air mata karena penderitaan. Air mata karena kesukaran dan kesulitan. Yang bukan karena kita buat tapi itu datang karena diizinkan oleh Tuhan. Setiap air mata itu ditampung oleh Tuhan dan didaftarkan. Dan pada saatnya Tuhan hadir, Tuhan tolong kita, Tuhan berpihak kepada kita untuk menyatakan kasih dan untuk menyatakan kemuliaannya sehingga kita melihat kelepasan dan kemenangan. Dan itu sebabnya Bapak dan Ibu Saudara, apapun yang terjadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Corona mau berkepanjangan, tetap percaya kepada Tuhan. Kesulitan berkepanjangan, tetap percaya kepada Tuhan. Dan mungkin perekonomian kita sulit dan sukar, tetap percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk membuka jalan bagi kita. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menyingkirkan segala penyakit. Dia lebih hebat daripada masker dan cuci tangan. Dia lebih dahsyat daripada semua apapun. Dia mampu untuk menjaga kita. Saya mau bilang bahwa Tuhan itu dahsyat sekali. Hebat sekali Bapak Ibu Saudara. Saya tadi sudah katakan kesaksian saya tahun baru yang lalu. Saya sudah katakan bahwa anak saya Jenny Kesia. Mereka itu sama satu tempat tidur dengan Nopi. Yang terpapar dengan COVID-19. Tapi saat itu mereka terlepas dari COVID-19. Luar biasa Tuhan. Saya terheran-heran melihat dia. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan. Saya tetap percaya bahwa Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang tidak ada tandingannya. Allah yang saya sembah itu adalah Allah yang sanggup untuk menolong. Allah yang sanggup untuk buka jalan. Allah yang sanggup untuk memelihara, melindungi kita. Asalkan kita terus mempercayai Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Biarlah di hari Minggu yang pertama ini kita terus semakin hari semakin percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang El Shaddai bagi kita. Haleluya, haleluya. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan sekalipun
aku berjalan dalam lembah yang gelap. Haleluya. Kita gak usah takut tahun 2021. Kalaupun kita harus berjalan dalam lembah yang kelam, kita tidak takut karena Tuhan beserta dengan kita. Haleluya. Mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. haleluya. Bapa di sorga, inilah yang menjadi keyakinan kami, bahwa apapun yang terjadi kami akan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang selalu menyertai kami. Kami tidak akan pernah sendirian ya Tuhan. Sertailah kami, jagalah kami, peliharalah kami di tahun 2021 ini. Semakin berkuat iman kami, bergantung serius kepada Tuhan. Tolong kami Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu atas kami dan urapi kami semua. Hamba berdoa di tahun 2021 ini, semua umat-umat-Mu ya Tuhan, diberkati oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun kami harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami tidak takut karena kami punya Tuhan yang selalu menyertai kami, yang ada Tuhan yang selalu menolong kami, membuka jalan bagi kami. Biarlah Roh Kudus yang bekerja bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak dan Ibu Saudara. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Ya, persembahan yang kedua dan yang ketiga. Nah, yang kedua adalah persembahan Natal kita yang akan kita pakai. Saudara, Natal kita di bulan Januari ini kita akan adakan di tanggal 16. Ya, tanggal 10 kita sudah mulai ibadah. Ya, tanggal 10 minggu kedua kita sudah mulai ibadah. Tanggal 16 kita Natal Bapak Ibu Saudara. Ya, tanggal 17 hari Minggunya. Ya, hari Minggunya kita akan adakan Natal di tempat ini. Setiap sesi ibadah. Ibadah pertama, kedua, ketiga, ibadah keempat. Itu Natal spesial bagi kita Saudara. Ya, untuk itu persembahan yang kedua Bapak Ibu Saudara berikan yang terbaik. Karena panitia masih kekurangan dana. Mari kita berikan yang terbaik untuk mensukseskan Natal kita yang kita adakan tanggal 17 Januari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Persoalan pencobaan
Bapak dan Ibu Saudara, biarlah kiranya korban persembahan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat. Dan kiranya Tuhan yang akan mengembalikannya berlipat kali ganda di tengah usaha pekerjaan keluarga Bapak dan Ibu Saudara. Baik Bapak Ibu Saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama bahwa minggu depan kita sudah kembali beribadah ya dengan jam ibadah yang sama, 6:30, jam 8, jam 9:15, lalu jam 17 atau jam 5 sore Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tidak mengurangi rasa sayang kami kepada seluruh jemaat Tuhan yang baru pulang dari daerah Saudara. Harapan kami supaya kita semuanya menjaga kesehatan kita dan juga keluarga. Dan harapan kami supaya bisa mengikuti saran daripada protokol kesehatan. Sehingga diharapkan semua yang pulang dari kampung, dari mana saja, supaya rapid dulu. Paling tidak rapid antigen Saudara ya. Kami berharap untuk Bapak Ibu lakukan itu untuk menjaga keluarga kita dan juga menjaga keluarga besar gereja kita. Jadi saran kami semacam itu Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua bahwa kegiatan doa tetap ada jam 2 masih ada. Terus ada doa jam 9 malam. Mari Bapak Ibu Saudara untuk ikut serta dalam ikut doa Zoom. Setiap malam jam 9 atau setiap jam 2 siang kita akan ada doa Zoom. Bapak Ibu bahwa ibadah doa pagi jam 5 dan juga ibadah mujizat akan dimulai kembali setelah kita ibadah ya. Ibadah minggu tanggal 3, berarti tanggal 4 sudah semua dibuka kembali dalam doa-doa yang ibadah pagi ya akan dibuat live streaming yang selama ini kita doa di atas dalam pergumulan yang kita hadapi masalah di pastori, yaitu ada anggota kita yang terkena COVID-19. Nah Bapak Ibu Saudara, tapi semua sudah beres, sudah Tuhan tolong, Tuhan sudah berkarya bagi kita. Lalu Bapak Ibu bahwa Natal kita akan kita adakan di tanggal 17. Jadi jangan terlalu lama. Tanggal 17 yaitu tepat hari Minggu kita adakan. Hari itu biasanya ibadah kita 4 kali, ibadah kita menjadi 3 kali ya. Jadi jam 8 pagi mulai, lalu itu sesi pertama, setelah itu kita mulai lagi jam 10 pagi. Lalu sore hari 1 kali, yaitu jam 5 sore. Jadi yang 6:30 kita tiadakan, dinaikkan ke jam 8, lalu yang jam 9 dinaikkan ke jam 10, sehingga ibadah Natal kita akan berjalan dengan baik Bapak dan Ibu Saudara. Dan untuk itu diharapkan dari sekarang Bapak Ibu Saudara sudah mulai mendaftarkan diri ulang. Karena daftar absen kita yang kemarin sudah kami anggap gugur dulu sementara supaya kita mulai yang baru. Tetapi tetap protokolnya 50 jam 8 pagi, 50 jam 10, 50 jam 5 sore. Berarti bertambah kuotanya. Bapak Ibu kemarin yang belum dapat, cepat-cepat untuk daftarkan. Yang sudah daftar jangan berpikir, oh saya sudah daftar. Enggak, yang sudah daftar tetap daftar ulang supaya kita akan tata ulang kembali jumlah orang yang akan ikut dalam Natal kita tanggal 17 Januari 2021 jam 8 pagi, jam 10 pagi, dan jam 5 sore. Itu saja pengumuman bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak dan Ibu Saudara kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mengakhiri ibadah kita. Arahkan 2 tangan buat formulir doa dan juga persembahan kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa buat formulir doa yang berisikan beban masalah persoalan hidup umat-Mu. Mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, nyatakan kuasa-Mu, jawab setiap persoalan umat-Mu. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa buat persembahan umat-Mu, persembahan pertama, kedua, ketiga, ucapan syukur, perpuluhan umat-Mu dan persembahan lainnya yang mereka beri dengan sukacita. Tuhan
Tuhan, terimalah menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Balaskan seturut dengan firman, bukakan tingkap langit, curahkan berkat berlimpah-limpah. Halaukan belalang pelahap dan bahkan segala kerugian. Jadikan umatmu menjadi umat yang berbahagia di antara segala bangsa. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami berdoa buat Natal kami tanggal 17 Januari yang kami adakan jam 8 pagi, jam 10. Demikian juga ya Tuhan jam 5 sore, biar kiranya Tuhan memberkati. Tolonglah gereja kami Tuhan, ketika kami sudah membuka kembali di tanggal 10 Tuhan Yesus, maka kami percaya Tuhan sudah tolong sampai selanjutnya gereja tidak akan tutup. Tuhan memberkati, Tuhan tolong Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Segala kemuliaan, pujian dan hormat syukur hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kiranya lindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. saleh-saleh Kristus, permata-permata Kristus, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai, menjaga, memelihara keluar masukmu hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Sejenak. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Ibadat telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.